Saat Steve sedang syuting di Great Barrier Reef, Australia, seekor ikan pari tiba-tiba menusuk dadanya dan dalam hitungan menit, Steve pun tewas. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Hari ini gue mau ngebahas cerita tewasnya sang pemburu buaya dan hewan liar lainnya, Steve Irwin, mendiang Steve Irwin, yang justru tewas ditusuk oleh hewan yang umumnya dianggap jinak. Pada akhir 1990-an, Steve Irwin tiba-tiba terkenal setelah didapuk menjadi pembawa acara populer Crocodile Hunter di TV. Dengan hasratnya yang tak terkendali terhadap hewan dan pertemuan yang menegangkan dengan makhluk-makhluk berbahaya, pakar satwa liar Australia ini menjadi identik dengan acara yang menyandang julukannya yang abadi, yakni The Crocodile Hunter. Saat banyak orang mengkhawatirkan keselamatannya, ia tampaknya selalu menemukan cara untuk keluar dari situasi apapun. Namun pada 4 September 2006, Steve Irwin akhirnya meninggal secara tiba-tiba setelah diserang oleh ikan pari saat syuting di Great Barrier Reef. Mungkin hal yang paling mengejutkan tentang bagaimana Steve bisa meninggal adalah kenyataan bahwa ikan pari pada dasarnya adalah makhluk yang tenang dan biasanya berenang menjauh saat mereka terancam. Jadi mengapa ikan pari ini mengejarnya? Apa yang terjadi pada Steve Irwin pada hari kematiannya? Dan bagaimana bisa seorang pria yang dikenal selalu bergulat dengan buaya dan ular kok tewas diserang makhluk yang begitu jinak? Lahir pada 22 Februari 1962 di Australia, Stephen Robert Irwin hampir tampak ditakdirkan untuk bergaul dengan satwa liar. Ya, bagaimanapun memang ibu dan ayahnya ini sama-sama terkenal sebagai pencinta hewan. Pada 1970, keluarganya pindah ke Queensland, tempat orang tuanya mendirikan Mirwah Reptile and Fauna Park yang kini dikenal sebagai Kebun Binatang Australia atau Australia Zoo. Steve Irwin ini tumbuh di sekitar hewan dan ia selalu tampak memiliki indera keenam ketika berhubungan dengan satwa liar. Faktanya, ia menangkap ular berbisa pertamanya itu ketika baru berusia 6 tahun. Lalu pada saat dirinya berusia 9 tahun, ia dilaporkan bergulat dengan buaya pertamanya di bawah pengawasan sang ayah yang juga pecinta binatang. Nah, dengan pola asuh liar seperti itu, tidak mengherankan jika Steve ini tumbuh menjadi seorang ahli satwa liar seperti ayahnya, Bob Irwin. Ia ini seperti gabungan antara Tarzan dan Indiana Jones, kata istri Steve Irwin, yakni Terry. Hubungan Steve dan istrinya, si Terry ini sama beraninya dengan hubungannya dengan kehidupan, dengan satwa liar. Pada 1991, Steve bertemu secara kebetulan dengan naturalis Amerika, yakni Terry Raines, saat ia mengunjungi taman yang didirikan oleh orang tuanya. Pada saat itu, Steve telah mengambil alih pengelolaan taman tersebut dan Terry menggambarkan pertemuan mereka sebagai cinta pada pandangan pertama. Pasangan itu pun lalu menikah 9 bulan kemudian. Nah, tak lama setelah menikah, si Steve ini mulai menarik perhatian media dengan aksinya itu. Pada awal 1990-an, ia dan istrinya mulai memfilmkan video satwa liar untuk serial baru yang disebut dengan The Crocodile Hunter. Nah, inilah yang menjadi gebrakan besar di Australia. Serial tersebut akhirnya diambil oleh tayangan atau mungkin channel di Amerika Serikat pada akhir 90-an. Dalam acara itu, si Steve ini menjadi terkenal karena bisa dekat dan akrab dengan beberapa hewan paling berbahaya di dunia seperti buaya, ular piton, dan juga kadal raksasa. Dan penonton tentu saja menyukai aksi ini. Cintaan Steve Irwin terhadap alam, interaksi satwa liar yang berani, dan ciri khas Creaky. Slogannya membuatnya menjadi selebritas internasional yang dicintai. Namun saat ketenarannya meroket, publik mulai mempertanyakan metodenya yang terkadang digambarkan sebagai hal yang sembrono.
Seperti yang disampaikan oleh Rex Nindorf, seorang pemilik pusat reptil Alice Springs, Australia. Ia mengingat bahwa kenyamanan ekstrim yang dimiliki oleh Steve dengan hewan terkadang mengaburkan penilaian si Steve ini terhadap insting liar hewan sesungguhnya. Saya mengatakan kepadanya secara tegas untuk tidak memegang hewan dan menggunakan sapu. Namun Steve sama sekali mengabaikan apa yang saya katakan. Itu kata si Nindorf, mengacu pada insiden tahun 2003 di mana Steve bertemu dengan kadal sepanjang 2 meter. Ya, Steve ini akhirnya berakhir dengan sekitar 10 bekas gigi seri di lengannya, ada darah di mana-mana. Ia benar-benar pemain sandiwara. Begitu kesaksiannya si Nindorf. Lalu pada Januari 2004, Steve menimbulkan lebih banyak kontroversi lainnya ketika publik menyaksikannya memberi makan buaya sambil menggendong putranya Robert yang baru berusia 1 bulan. Nah, kontroversi ini kan bikin banyak publik tuh menyayangkan aksinya ya. Ia kemudian meminta maaf di beberapa stasiun televisi gitu, di TV channel. Ia muncul kemudian di Larry King Live dan mengklaim bahwa sudut kamera membuat buaya itu tampak lebih dekat daripada realitanya. Itu menurut alibinya si Steve. Saya telah memberi makan buaya bersama anak saya yang lebih tua, Biddy, selama sekitar 5 tahun. Saya tidak akan pernah membahayakan anak-anak saya, itu kata si Steve Irwin. Sementara itu rekan-rekannya juga berpendapat bahwa Steve selama ini berhati-hati terkait keselamatannya. Pada 4 September 2006, Steve Irwin dan kru filmnya menuju Great Barrier Reef untuk memfilmkan seri baru petualangannya. Baru seminggu lebih syuting, Steve dan krunya awalnya berencana untuk mengambil adegan berenang dengan hiu macan. Namun ketika mereka tidak dapat menemukannya, mereka malah memilih ikan pari selebar 8 kaki untuk proyek terpisah. Nah, rencananya ini, skenario-nya ini, si Steve ini akan berenang mendekati hewan itu. Di sini apa? Ikan pari itu ya. Dan meminta kamera menangkap momen saat si pari itu berenang menjauh. Ini menurut logikanya si Steve, si ikan pari ini bakal menjauh. Namun tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan insiden laut aneh yang akan terjadi selanjutnya. Alih-alih berenang menjauh, si ikan pari itu justru menopang tubuh Steve, menggunakan bagian depannya dan mulai menusuk Steve dengan duri atau buntutnya itu ya, ekornya. Hewan itu pun menusuknya beberapa kali pada bagian dada Steve dan Steve pun merasa sekarat saat itu. Pari itu menembus dada Steve seperti pisau panas menembus mentega, kata Justin Lyons, kameramen yang memfilmkan adegan naas itu. Lyons pun tidak menyadari seberapa parah cedera yang dialami rekan kerjanya itu hingga ia melihat genangan darah. Ia pun secara cepat membawa Steve kembali ke perahu. Steve pun tahu bahwa dirinya saat itu dalam masalah dan ia mengatakan bahwa pari itu menusuk paru-paru saya. Namun Steve tidak menyadari bahwa duri itu sebenarnya telah menembus jantungnya. Lyons pun berkata saat melihat kondisi Steve yang semakin parah, ia mengatakan bahwa saat bot kami melaju kembali, saya berteriak kepada salah satu kru lainnya di bot agar meletakkan tangannya di atas luka Steve. Dan kami berkata kepada Steve hal-hal seperti pikirkan anak-anakmu. Steve, bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah. Namun Steve yang saat itu sudah kesakitan hanya menatap saya dengan tenang dan berkata, I'm dying, atau saya sekarat gitu. Dan itu adalah hal terakhir yang ia katakan. Lyons menambahkan bahwa ikan pari itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada jantung Steve, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menyelamatkannya. Saat tutup usia, Steve pun baru berusia 44 tahun. Ini cukup muda ya Pips ya. Mengenai alasan mengapa ikan pari itu mengejar Steve, Lyons berkata bahwa ikan pari itu mungkin mengira bayangan Steve adalah hiu macan yang kerap memangsa mereka secara teratur. Jadi ikan itu mungkin mulai menyerangnya karena ada dugaan seperti itu. Menurut Lyons, Steve memberikan perintah secara tegas bahwa apapun yang terjadi padanya harus direkam.
Jadi itu berarti kematiannya yang mengerikan dan berbagai upaya untuk menyelamatkannya semua terekam oleh kamera. Rekaman itu segera diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditinjau. Nah, ketika akhirnya disimpulkan bahwa kematian Steve Irwin karena insiden tragis, video itu kemudian dikembalikan kepada keluarganya yang kemudian mengatakan bahwa rekaman kematian Steve Irwin telah dihancurkan. Setelah kematian Steve Irwin, Perdana Menteri Australia saat itu menawarkan untuk mengadakan pemakaman kenegaraan untuknya. Meskipun pihak keluarga Steve Irwin menolak tawaran itu, para penggemarnya secara cepat berbondong-bondong mendatangi Australia Zoo, di mana mereka meninggalkan karangan bunga dan catatan belasungkawa untuk menghormati mendiang Steve Irwin. 15 tahun kemudian, kematiannya masih menyayat hati bagi para penggemarnya. Namun warisan Steve sebagai pendidik satwa liar yang antusias masih dihormati hingga hari ini. Dan komitmennya terhadap konservasi berlanjut dengan bantuan kedua anaknya yakni Bindi dan Robert. Anak-anak Steve itu tumbuh lihai dan hebat dalam menangani hewan liar seperti yang dilakukan Steve saat masih kecil. Putrinya, si Bindi ini adalah bintang tetap di program acara televisinya sendiri dan menjadi host serial satwa liarnya sendiri untuk anak-anak, yakni Bindi the Jungle Girl. Sedangkan adiknya Bindi, yakni Robert, membintangi serial Animal Planet Freaky It's the Irwins bersama ibunya dan Bindi. Kedua anak Steve ini telah menjadi pegiat konservasi satwa liar seperti ayah mereka dan membantu mengelola Australia Zoo bersama sang ibu. Lanjut pada 2020, Bindi dan suaminya mengumumkan bahwa mereka tengah menantikan kelahiran anak pertama. Intinya saat ini si Bindi dan Robert ini sudah dewasa lah ya, dan Bindi ini sudah punya anak. Ya tidak diragukan lagi bahwa si Steve Irwin telah menginspirasi anak-anaknya untuk meneruskan warisannya itu sebagai pegiat konservasi dan pecinta satwa liar. Dan jelas pula bahwa mereka bertekad untuk memastikan kecintaannya terhadap hewan tidak akan pernah terlupakan. Jadi mereka menjaga banget wasiat dari sang ayah. Bindi mengatakan bahwa ayah selalu berkata bahwa ia tidak peduli apakah orang-orang mengingat sosoknya atau tidak. Namun ia berharap mereka mengingat pesannya tentang menggiatkan kecintaan terhadap satwa liar. Itu kata Bindi. Ya kayak gitulah kisahnya Steve Irwin yang cuma sampai usia 44 tahun ya. Dia ini pegiat konservasi, dia juga pecinta hewan liar sejak kecil karena orang tuanya ini memang pecinta hewan. Jadi memang itu mendarah daging pada dirinya. Oke, itu aja kisah kematian Steve Irwin yang gak disangka-sangka ternyata dia tewas akibat terserang ikan pari gitu, yang sebenarnya bukan tujuan dia, tapi mungkin emang naasnya si Steve jadinya dia ya diserang dan goodbye. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk hari ini, untuk malam ini terkait dengan kasus kematian, bukan kasus kematian sih ya, tewasnya Steve Irwin karena ikan pari. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya untuk mendukung video gue agar channel ini semakin berkembang dan gue semakin sering mengupload video untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman, selamat malam, sampai jumpa.